Oke, kita balik lagi pada sesi keempat ini. Kita akan membuat root di Laravel. Baik, apa itu root? Root itu semacam penerus dari request yang diminta oleh klien ke server atau ke aplikasi website kita. Nah, di Laravel untuk membuat root itu kita bisa lihat di directory root ya. Di sini kalau kita lihat di app ini aplikasi source aplikasi kita, dan di sini ada root ya. Di dalam folder root ini ada beberapa file, ada API, channel, console, dan web. Root ini tugasnya untuk menentukan controller mana yang akan menangani atau melayani request dari klien. Oke. Jadi di Laravel kita bisa memungkinkan membuat jenis aplikasi berupa website atau API untuk melayani data saja gitu ya. Kemudian untuk konsol ya maupun channel. Nah, yang kita buat yaitu ya web ya. Jadi kita pilih buka file webnya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini sudah ada contohnya ya, root get ya. Ini maksudnya directory awal ya, dan ini masuknya ke view welcome. Jadi view welcome itu yang mana untuk lihat view itu di resource ya, kemudian kita lihat ada view. Nah, di sini ini welcome kita tuliskan di sini. Nah, dan di sini ada blade PHP, ini maksudnya ini template di PHP itu di Laravel itu menggunakan template blade ya. Tentu blade ini tidak perlu dituliskan disertakan di nama view-nya. Oke, itu untuk penggunaan view. Oke, kita tidak akan membahas itu dulu di sini. Yang kita bahas adalah bagaimana ini melanjutkan ke controller ya. Jadi controller kita itu yang di sini. Baik, kita akan membuat ya. Jadi request di web itu ada post, get ya, kemudian itu yang umum ya. Ada juga patch, update ya, kemudian ya banyak lagi ya. Cuman karena kita ngomongnya adalah web, maka kita akan lebih banyak post dan get. Oke, apa bedanya? Post itu tujuannya adalah klien mengirimkan data ke server untuk disimpan. Jadi kalau misalnya ada file yang mau dikirimkan atau data diri yang mau dikirimkan, maka sebaiknya kita menggunakan metode post. Namun kalau get itu sifatnya untuk meminta tampilan atau meminta request data gitu ya. Baik, contohnya di sini kita akan buat untuk minta data anggota. Oke. Maka kita gunakan misalnya anggota list ya. Oke. Cara pembuatan ini bebas aja ya sebenarnya, tidak harus mengikuti ini. Boleh saja misalnya kalian buat anggota list begini atau apapun, misalnya daftar anggota. Ini tidak ada ketentuan ya. Ini hanya untuk nama link yang nanti kita gunakan untuk masuk ke root ini gitu ya. Oke, saya biasanya enaknya saya gunakan nama controllernya misalnya, kemudian nama metodenya ya. Oke, ini bebas saja sih sebenarnya. Kemudian di bagian ini kalau kita lihat contoh di atas ini namanya closer. Closer itu maksudnya ada function yang kita bisa langsung berikan perintah di dalamnya di sini. Sebenarnya bisa aja begini ya, tapi berhubung kita ingin menghubungkan ke controller, maka kita bisa langsung tuliskan nama controllernya dan nama metodenya. Oke, untuk melihat list get ya, maka di sini kita gunakan metode read yang ada di anggota. Oke, jadi kita cara menuliskannya bagaimana? Kita back lagi ke bagian rootnya, berarti anggota ini nama controllernya ya, ini jelas ya. Kemudian kita tambahkan add, baru nama metodenya tadi read. Oke, read ini yang mana? Jadi kalau kita lihat anggota di sini read itu berarti kita merujuk ke sini. Ya, jadi ini tujuannya untuk membaca isi dari anggota. Oke, kita coba cek. Kita simpan dulu.
rootnya kita simpan, kemudian kita coba jalankan di sini PHP Artisan Serve. Ini tujuannya untuk menjalankan server aplikasi kita yang sedang kita kembangkan ini ya. Oke, coba kita buka browser. Kita coba jalankan 127.0.0.1.8000. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini saja, tentu di rootnya ini dia lari ke sini, welcome. Oke, sekarang kita akan masuk ke anggota list. Maka caranya garis miring anggota list, begini caranya. Oke, baik. Nah, di sini ada terjadi kesalahan ya, karena kita belum mengkonfigurasi database-nya. Oke, di sini kita harus konfigurasi database terlebih dahulu, ya. Nah, bagaimana cara konfigurasi database? Baik, begini caranya. Jadi kita buka lagi di Laravel, kita cari file environment ini ya. Nah, buka file environment ini, env ini. Nah, di sini ada DB connection, kita lakukan pengaturan di sini MySQL hostnya 1.70.0.1 ini menunjukkan local host ya, di mana database itu berada. Kalau database-nya berada di komputer lain, maka kita gunakan IP komputer database tersebut. Berhubung karena ini menggunakan database lokal, maka kita gunakan IP-nya seperti itu. Nah, oke. Sekarang nama database-nya kita ikutin yang sebelumnya kita buat, yaitu DB Project Purpose. DB Project Purpose. Oke, username-nya biasanya root dan biasanya passwordnya kosong, atau kalau tidak pun root biasanya juga sama. Oke, kita simpan seperti ini. Sekarang kita balik lagi ke aplikasinya, kita coba refresh. Oke, kayaknya ini masih tersimpan ya. Oke, kita matikan dulu yang ini ya. Oke, coba kita simpan dulu, kita jalankan kembali Artisan Serve. Nah, sekarang kita coba cek. Oke, nah di sini muncul ya datanya, bentuknya begini nih. Ini namanya format JSON. Kenapa muncul? Sebelumnya kalian harus cek ya. Di sini saya ada membuat sampel data untuk kita lihat ya. Kebetulan akan ada datanya, maka isinya ada gitu. Tapi kalau datanya kosong ya, misalnya kita hapus dan lihat lagi, ya tentu hasilnya kosong seperti ini ya. Kalau pertama-tama biasa kosong seperti ini. Oke, ini untuk melihat data anggota. Oke, itu tadi di rootnya ya. Oke, sekarang kita coba kita close dulu yang lainnya. Oke, kita close dulu. Nah, ini cara melakukan root ya. Jadi get list anggota root. Oke, sekarang kita coba root post. Post ini berarti kita mau ngirim data. Misalnya anggota baru, misalnya simpan aja lah ya. Maka kita routingkan, arahkan ke anggota yang melakukan penyimpanan, yaitu di sini create. Oke, nanti kita tuliskan di sini anggota @create. Oke, seperti ini. Lantas bagaimana mencobanya? Untuk mencoba di sini kalian bisa gunakan aplikasi PHP Storm ya. Jadi PHP Postman. Oke, di sini buka aplikasi Postman-nya. Kalau belum ada, silahkan cari di Google ya, di internet, install dulu Postman ini. Postman ini ada banyak ragam, ada yang versi desktop, ada yang versi plugin di browser juga ada, gitu ya. Jadi kalau kita cari untuk pluginnya juga ada. Oke, di sini kebetulan saya sudah install Postman, kita gunakan aplikasi desktopnya saja. Oke, kurang lebih seperti ini aplikasi Postman-nya.
lagi loading. Oke. Baik, bagaimana cara mengujinya? Kita baru deh. Oke, di sini di Postman ini ada metodenya. Di sini ada get, post, put, patch dan lain sebagainya. Berhubung karena kita gunakan get atau post ya. Nah, berhubung tadi kita gunakan post waktu dibuat rootnya, kita gunakan post di sini. Requestnya HTTP kita tuliskan seperti ini 127.001.2.8000 garis miring. Nah, ini 8000 dari sini ya. Garis miring nama rootnya yang tadi kita telah buat yaitu anggota simpan. Seperti itu. Anggota simpan. Nah, kemudian nama-nama key value-nya itu kita samakan dengan yang ada di sini. Nama, gender, email, alamat gitu ya. Nama, gender, email, alamat gitu kan. Nomor HP. Jadi harus sama seperti yang kita buat di servernya. Oke, seperti ini. Kemudian value-nya nah, kita kasih misalkan Asep, gendernya laki-laki, emailnya Asep28 misalnya begini, alamatnya buat Jalan Adi Sucipto misalnya, nomor teleponnya misalnya 0852. Oke, tes saja. Kemudian kita send ya, di sini tombol send, kita kirimkan. Oke, di sini di sini ada error ya, 500 internet server error. Kita cek dulu apa errornya di preview. Oke. Nah, di Laravel mewajibkan harus memiliki CSRF token. Nah, untuk itu di sini kita bisa matikan terlebih dahulu ya, atau dibuat ya terserah. Tapi kalau dalam implementasinya memang lebih baiknya dipakai gitu ya. Oke, ini bisa kita kalau misalnya mau dimatikan, ini bisa kita lihat di API, di HTTP, di kernel. Oke, di sini kita lihat, verify CSRF tokennya kita matikan. Sini ya, kita simpan dulu. Oke, ini terminalnya kita matikan dulu, Ctrl X C, jalankan kembali. Oke, sudah start lagi, kita balik, kemudian kita coba send lagi ulang. Oke, di sini ada masih kesalahan ya. Sebentar, kita lihat. Content must be string. Respon 31. Oke, oh ya. Di sini dikatakan implementnya harus string, yang diberikan adalah boolean. Oh, berarti boolean nggak bisa ya. Oke, berarti kita caranya adalah karena di sini waktu create ini simpan ini nilainya berupa, kalau kita lihat di sini ya. Jadi save ini memiliki kembalian berupa boolean true atau false, sehingga ini memungkinkan terjadinya kesalahan. Oke, nggak apa-apa karena kita untuk testing ya. Tentu dari Laravel yang tidak membolehkan untuk langsung dikirimkan ke klien. Oke, mungkin bisa kita buat seperti ini. Kasih petik ya. Ini untuk testing aja. Oke, kita cek lagi. Sebenarnya ini datanya udah ada, kita bisa lihat di sini anggota list. Nah, ini udah ada ya sebenarnya. Oke, kita coba buat lagi data kedua, testing ulang lagi.
misalnya Budi. Oke, misalnya seperti ini, Budi send. Oke, di sini satu itu berarti berhasil ya. Kalau 0 atau min gitu ya, kalau 0 itu gagal kalau di booleannya. Jadi kalau kita list lagi, ini 2 jadinya. Oke, kira-kira itu cara melakukan routing ya untuk penyimpanan. Nah, seperti ini. Atau mungkin kita bisa pakai integer. Tes aja. Bisa. Coba nama yang kedua misalkan Cecep. Testing. Oke, bisa ya. Berarti tidak error kalau misalnya pakai angka. Oke, ini bisa kita pakai aja. Tes. Nah, begini. Jadi ini cara untuk melakukan penyimpanan dan ini cara melakukan testingnya juga ya. Jadi pada video kali ini kita selain membuat routingnya, kita juga melakukan testing setiap fitur yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita bagaimana kalau mau mau mengupdate ya. Oke, mengupdate ini syaratnya harus ada ID-nya ya. Oke, contoh kita buat dulu webnya, rootnya ya, root post, misalnya kita buat anggota update, anggota add update gini. Oke, jangan ingat ya, anggota nama controllernya, update ini nama metodenya yang ini. Oke, di dalam update ini perlu ID data yang mau diubah, kemudian data-data yang lainnya. Oke, contohnya kita lihat di sini. Jadi kalian waktu buat bukti testing ya, kalian harus perlihatkan data sebelum diupdate dan data setelah diupdate. Oke, di data sebelum diupdate ID 2 ini namanya Asep. Kemudian kita pengen ubah namanya menjadi Udin misalnya. Oke, caranya gimana? Berarti di sini simpannya kita ganti update linknya ya. Ini nama rootnya tadi ya, anggota update all. Tadi kan simpan ya. Sekarang kita ganti namanya menjadi Udin begini. Oke, emailnya Udin misalnya. Nah, jangan lupa kayaknya harus ada ID berapa yang mau diubah, yaitu ID 2 seperti itu. Nah, sekarang kita coba send. Oke. Oh ya, tadi ya karena masih belum dirubah jadi integer. Nggak apa-apa, kita langsung cek coba di sini. Nah, seperti yang tadi Asep sekarang menjadi Udin. Sekarang kita coba yang Budi. Oke, sebelumnya kita coba modifikasi dulu yang simpannya. Berarti kita tambahkan integer seperti ini, kemudian kita tambahkan integer karena di Laravel tidak bisa menerima boolean ya. Oke, sudah semua. Oke. Sekarang kita coba update yang namanya mana tadi? Budi gitu ya. Berarti kita kasih nama misalnya ini Budi, kita ganti jadi Susi. Misalnya gendernya perempuan P misalnya. Emailnya misalnya Susi. Ini ngecek aja Susi, jalan misalnya Imam Bonjol misalnya 0899 contoh. Nah, di sini Budi ID 3 kita ganti ya. ID 3 kita ganti jadi Susi. Oke, kita send dulu. Oke, 1 berarti berhasil. Kita cek, refresh lagi, Budi harus jadi Susi. Nah, seperti itu. Jadi ini cara untuk melakukan update. Nah, sekarang kita bagaimana cara untuk melakukan delete? Oke, delete itu caranya adalah kita buat routing dulu lagi ya, jangan lupa. Jadi root kita bisa gunakan post lagi ya, anggota hapus misalnya. Ini diarahkan ke anggota delete. Oke, delete itu yang mana? Delete itu yang ini. Jadi delete itu membutuhkan ID juga ya. Oke, bagaimana caranya? Jadi sekarang kita coba
buka lagi, kita pilih pause, kita ketikkan http 127.001.8000 unit anggota hapus. Jadi ini samakan dengan yang ada di sini. Selanjutnya key-nya, ID-nya kita mau hapus. Kita cek dulu datanya. Kita mau hapus Susi, yaitu ID-nya 3. Berarti kita isi begini. Kemudian kita send. Oke. Kita lihat harusnya 3 ini sudah tidak ada. Kita refresh. Nah, seperti itu. Jadi ini cara melakukan testing, melihat apakah fitur-fitur CRUD kita sudah berhasil atau tidak. Oke, oh ya, terakhir kita lupa di sini harusnya ada edit ya. Jadi edit ini tujuannya untuk melihat data berdasarkan ID-nya. Oke, kita tambahkan satu metode namanya edit. Nah, edit ini berdasarkan get saja ya, karena kita minta isi data gitu ya, seperti ini. Nah, karena kita minta isi data, kita ciptakan dulu modelnya seperti ini, kemudian kita find berdasarkan dari ID-nya. Nah, oke, ini bisa langsung return aja begini. Oke, jadi cukup simpel aja untuk edit ya. Bagaimana cara routingnya? Oke, jadi ID ini merupakan nanti yang nanti dikirimkan berupa link ya. Oke, kita buat pakai metode get. Root get, kita buat anggota edit seperti ini. Oke. Nah, ada tambahan yaitu kita buat kurawal buka tutup namanya ID. Sebenarnya ini namanya bebas aja, bisa apapun ya. Yang penting ada tanda identitas. Kita butuh variabel dari klien ya, yang nanti berupa get. Get itu berarti linknya ditaruh di dalam browser. Oke, kita arahkan ke edit seperti ini. Cukup simpel ya. Jadi anggota add edit. Jadi kita arahkan di sini dan kita tambahkan. Oke, kita buat kosong seperti ini supaya tidak terjadi error kalau dia tidak lupa memberikan ID-nya. Oke, sekarang kita coba cara menggunakannya bagaimana. Berarti anggota edit, misalnya saya mau melihat data si Cecep, berarti ID-nya 4. Berarti edit ID-nya 4. Kita berarti buatnya seperti ini. Ya. Jadi cukup tuliskan begini. Oke, berarti kita hanya mendapatkan ID-nya si Cecep begitu. Kalau ada ID 1 misalnya, kosong karena tidak ada datanya. Kalau 2, nah ada seperti itu. Jadi cara menggunakannya begini ya. Jadi ini nama rootnya, dan 1 ini nama ID-nya. Nah, di dalam root itu kalau kita lihat, perhatikan ID itu kita wakilkan dengan simbol seperti ini, kurawal namanya ya. Kemudian untuk mendapatkannya ya, di bagian edit ini kita tambahkan parameter seperti ini. Oke, baik, di situ sesi kita kali ini membuat routing di Laravel hingga sampai pada testing. Bagaimana tugas yang harus kalian kerjakan? Nah, tugas yang harus kalian kerjakan adalah membuat poin-poin ini, buat database-nya, buat model di Laravel-nya seperti sesi-sesi yang tadi sudah kita buat ya, kerjakan, buat controllernya, buat routingnya, buat testingnya. Ingat, project yang kalian buat adalah project yang nantinya kalian gunakan untuk presentasi di tugas akhir semester ini. Dan rundingkan dengan teman-teman kelompok kalian bagaimana desain database-nya yang baik. Tentu kalian sudah belajar database itu dari semester 2, diulang lagi di pertemuan semester 3, dan kita di semester 4. Saya harap kalian sudah lebih menguasai bagaimana mendesain database yang baik dan benar. Bila mana masih ada desain yang masih redundansi, maka nanti akan menjadi koreksi dan nanti akan saya kembalikan untuk minta diperbaiki ulang ya, kalau misalnya masih desain database-nya masih tidak benar gitu ya. Oke, cara kerjanya, jadi
cara mengerjakannya ini kalian tugaskan kepada siapa ya, kemudian dilanjutkan ini kepada siapa, ini dilanjutkan kepada siapa, ini dilanjutkan kepada siapa gitu ya. Dan tentunya ini apa namanya, setiap anggota yang membuat masing-masing tugas ini harus membuat makalahnya juga dalam bentuk laporan ya, dan dikirimkan beserta source code buatannya juga. Jadi source code-nya itu seluruh PHP yang dibuat gitu ya. Laravel ya, dalam project Laravel itu di package, kemudian disimpan di Google Drive, kemudian Anda share linknya di grup ataupun di apa namanya e-learning gitu ya, atau bisa kirimkan langsung ke WA ke saya. Oke, untuk testingnya kalian bisa gunakan Postman. Jadi bagaimana cara kerjanya, cara membuatnya kalian bisa buat di Word gitu ya. Misalnya, oke, bisa buat apa namanya, testing. Kita gunakan black box testing ya, contohnya seperti ini. Kita kemudian kalian buat tabel gitu ya, insert tabelnya aja. Misalnya di sini ada nomor, kemudian di sini ada namanya skenario, input penjelasan, harapan yang sesuai atau tidak misalnya. Oke, contoh aja. Dan tentunya jumlah yang di testing harus banyak ya, semuanya. Jangan hanya sampel ya, tapi semua yang ada di dalam controller CRUD semua tabel, semua model harus diuji semua gitu ya. Misalnya di sini skenarionya ya, kemudian apa variabelnya atau masukkan prosesnya, outputnya apa, kemudian oke, insert kita tambahkan lagi ke kanan, design layout mana? Ke kanan, kesimpulan ya, contoh misalnya satu skenario anggota list. Oke, masukannya berupa get, biasa nggak ada gitu ya. Ya ini yang tadi, coba kita lihat di sini. Misalnya anggota list seperti ini contohnya, berarti dia get saja kosong, maka prosesnya adalah menampilkan semua data tabel anggota, outputnya tampil semua data sesuai, misalkan sesuai contoh. Nah ini contoh kerjanya. Jadi kalau kita tes apakah tampil? Oke, di sini kalau dilihat get ya, harusnya pakai get ya, sorry. Nah di sini kalau kita lihat tampil ya sesuai, maka outputnya tampil semua data. Kesimpulannya, apakah menampilkan semua data anggota? Outputnya tampil semua data, maka kesimpulannya sesuai misalnya. Kalau misalnya kita buat yang kedua, anggota simpan misalnya seperti ini ya. Sini anggota simpan misalnya tadi. Oke, saya lupa tadi apa namanya, simpan ya. Oke, nah kemudian kita buat seperti ini misal, maka kita buat laporannya anggota simpan post ya, kita kasih tahu namanya tadi, misalnya apa tadi, nama Andi, gender laki-laki misal, kemudian email andi@gmail, kemudian apa, alamat misalkan oke, nomor HP yang tadi membojar ya, misalnya 08. Contoh prosesnya adalah harusnya simpan data
kiriman ke tabel anggota, outputnya berupa 1 ya. Kesimpulannya ya, sesuai misalnya. Nah, ini kita prosesnya, kalau kita baca prosesnya itu kan begini ya. Di bagian create ini dia menyimpan, jika berhasil output 1, jika gagal output 2 ya. Ini output 0. Ini prinsip dari boolean ya. Jadi boolean itu kenapa? Boolean ini adalah hasil keluaran dari save. Jadi kalau kita lihat di sini, di sini bool itu maksudnya bisa true, bisa false. True itu 1, false itu 0. Oke, berarti karena kita sudah konversi menjadi int seperti ini, karena tadi kalau kita lihat kalau tidak pakai ini dia bisa error karena dia hasilnya boolean ya. Oke, dia tidak bisa boolean, bisa integer bisa. Jadi kalau integer 1 untuk true, 0 untuk false. Jadi kalau misalnya outputnya 1 berarti hasilnya sesuai gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita cek di sini ya, apakah hasilnya sesuai, send, hasilnya sesuai seperti itu. Nah, ini cara pembuatan testingnya. Oke, sampai di sini saya harap kalian sudah bisa mengerti. Kalau misalkan ada yang belum dipahami silahkan tanyakan. Oh iya, jangan lupa ini dibuatnya selengkap mungkin ya semuanya. Jadi di testing itu semua model yang ada di controller ya, create, read, update, delete, dan edit semuanya ya. Makanya tadi saya contohkan misalkan contoh untuk edit ya, misalnya berarti kalau untuk pembuatan edit anggota edit misalnya gitu, masukannya berarti get anggota edit misalkan 1 misal ya. Kalau kita testing kan di sini ya, edit 4 nih contohnya, misalnya edit 4, prosesnya adalah menampilkan data anggota yang memiliki ID sama dengan 4. Outputnya apa misalnya? Oke, outputnya misalnya seperti ini, tampil data anggota yang memiliki ID sama dengan 4. Contohnya kita paste seperti ini ya, jelek ya, kita lihat aja pakai raw data. Nah, ini kita bisa copy paste ke sini ya. Oke. Bisa kita sesuaikan lagi lah. Nah, oke, begini berarti nanti sesuai dan seterusnya begitu ya. Jadi ini langkah tugas-tugas yang kalian harus kerjakan di rumah, dan kalian bisa kerjakan sendiri di rumah. Kalau tidak harus ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya, kalian bisa gunakan media elektronik, internet untuk berkomunikasi bersama-sama gitu ya. Oke, ini mungkin kepotong tadi seperti ini ya. Jadi ini black box testing. Skenario ujinya apa, masukannya apa, prosesnya apa, outputnya apa, kesimpulannya sesuai atau tidak. Oke, saya rasa cukup sekian sampai di sini. Semoga bisa membantu kalian belajar mandiri di rumah. Selalu dicoba. Alokasikan waktu minimal 4 jam sehari kalian untuk latihan di rumah, selalu untuk investasi kalian agar kalian bisa lebih terlatih dalam programming. Oke, sekian, terima kasih. Semoga membantu.